Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah ingkang Maha Agung untuk semua saudara kita yang telah bersolawat atas channel dakwah ini. Semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Dan insya Allah semua yang diberikan ya sebagai wujud sholawatnya itu akan dibalas Allah dengan balasan yang lebih baik lagi. Dan lewat saudara kita itulah sehingga channel dakwah ini masih tetap eksis, bisa hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya. Sorry. Ngomongnya kurang lancar. Ngopi dulu biar lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ini rekamannya dekat dengan dapur ya. Jadi kalau ada gangguan noise ya anggap saja itu ilustrasi musiknya. Emang studionya begini adanya. Bukan studio sih, studioan ya. Jaraknya nggak begitu jauh ya, hanya berapa langkah. Jadi kalau ada suara goreng-menggoreng atau apapun itu anggap saja itu ilustrasi musiknya gitu. Sampai mana tadi? Oke, aduh sudah ngopi masih gini lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, semoga sholawat yang diberikan oleh saudara-saudara kita itu Allah akan balasnya dengan balasan yang lebih baik lagi. Dan tak lupa untuk seluruh viewer terkasihku ya, aku ucapkan terima kasih atas doa-doa baiknya. Semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untuk kalian semuanya ya. Dan semoga selalu anti download, anti skip ya. Apabila mau dilanjutkan ikut men-share link dari kajian-kajian channel ini juga ya monggo saja dan itu lebih baik ya. Sehingga kalian tercatat telah mengambil bagian dalam dakwah gitu ya. Meskipun hanya sekedar membagikan link. Oke, beberapa hari lalu ya aku telah berbagi cerita kepada kalian ya tentang sebuah tajuk yang itu sudah dikoreksi oleh saudara kita yang semoga dimuliakan oleh Allah ya, itu Kang Mas EM dari Yogyakarta. Maaf Umi Maktum atau Abdullah bin Umi Maktum. Kalau Umi Maktum ya perempuan gitu. Dan terima kasih sudah dikoreksi ya. Yang dimaksudkan tentu ya Abdullah bin Umi Maktum ya. Terima kasih koreksinya. Itu kan menceritakan tentang bagaimana aku underestimate ya terhadap seseorang yang akhirnya aku merasa bersalah. Ya. Karena aku underestimate, aku tidak mengira orang seperti dia punya pemikiran yang menurut aku brilian gitu ya. Beberapa kali dia minta ketemu aku dan aku selalu dengan alasan yang sebenarnya sih juga bukan alasan karena aku juga sibuk ya. Sehingga aku belum bisa menerimanya dia mau main ke rumah. Maksudku kalau sekedar omong-omong saja kan kita bisa omong sambil di jalan gitu maksudku ya. Aku nggak tahu kalau dia mau membicarakan sesuatu yang serius gitu loh. Karena ya itu aku salah memperkirakan dia. Nah, akhirnya ketika seperti yang aku telah ceritakan, kita ketemu dalam satu waktu, kami ketemu maksudnya. Akhirnya aku merasa bersalah dan untuk menebus kesalahanku itu aku meluangkan waktu untuk dia khusus ya. Khusus aku luangkan waktu dan semoga dengan pertemuan itu dia mau kembali berjamaah sholat di Langgar ya. Langgar itu musola. Itulah
fenomena yang ada di masyarakat kita, di aktualisasinya itu seperti itu ya. Artinya apa? Sering sekali kita salah memperkirakan tentang seseorang karena kita melihat dari tampilan-tampilan luarnya ya. Seperti aku salah, akhirnya aku harus menebus kesalahan itu dengan meluangkan waktu, bersedia untuk menerima dia kapanpun dia datang, dan semoga itu berlanjut, dia mau lagi berjamaah ke Langgar gitu. Begitu juga itu ingatku ba'da asar ya, ada teman jamaah ya, seperti yang aku bilang, aku punya banyak teman yang seusia ya, namun aku juga banyak, bahkan lebih banyak sepertinya, aku punya teman itu yang pantas menjadi orang tuaku, artinya usianya di atas aku jauh gitu ya. Dan itu kalau aku perhatikan sejak aku SMA begitu. Ya, aku banyak berteman dengan orang-orang yang lebih tua gitu. Padahal aku ya ndak pernah memilih-milih sih, ya. Orang yang berteman kan kepada siapa saja gitu. Cuman kalau aku lihat historisnya kenapa begitu ya gitu. Ada teman-teman mudaku ya seusiaku ya. Tapi sepertinya lebih banyak yang usianya di atas aku yang pantas menjadi bapak gitu. Jadi ceritanya begini, ba'da sholat asar kalau nggak salah itu. Setelah selesai sholat asar gitu ya, yang berdoa masih lanjut berdoa, yang sudah selesai berdoa biasanya ya ngobrol-ngobrol kecil di teras ya, di teras Langgar gitu. Dan aku ngobrol dengan bapak ini. Bapak ini sudah sepuh ya. Sudah sepuh ya. Dan orangnya biasa-biasa saja gitu. Tidak menggambarkan seseorang yang punya daya pikir yang brilian, enggak. Biasa, tampilannya biasa. Ya. Tapi ya subhanallah. Aku berseloroh gini. Intinya aku mengungkapkan bahwa ya Langgar itu meskipun naik turun sekarang jamaahnya sudah berkembang gitulah ya. Meskipun naik turun artinya kadang rame kadang enggak, karena juga kesibukan masyarakatnya, sudah ada yang ke pasar, ada yang ke kebun ya, macam-macam lah ya. Jadi waktu-waktu tertentu memang juga dia sepi, tapi bisa dikatakan sekarang ada peningkatan kira-kira begitu. Jadi yang sholat semakin banyak berjamaah. Nggak taunya ketika aku bercerita begitu, kita sebut saja Pak Tua ini ya, dia bilang ya semua kita itu sebetulnya masih belum tahu gitu. Semua ini hanya berusaha gitu. aku tergelitik dengan ucapannya. Kok bisa orang beribadah itu ya, itu semuanya masih belum tahu, hanya sebatas usaha gitu dia bilang. Aku tanya, tentunya dalam dialek bahasa Jawa ya, ini sudah aku translate ke bahasa Indonesia, dan karena dia lebih sepuh, aku menggunakan bahasa dalam Jawa itu bahasa ada tingkatan ya. Kalau yang untuk orang yang lebih sepuh itu dia pakai kromo bahasanya, bukan bahasa pasaran ya. Aku bilang, lah kok bisa? Lah kok sakit Pak? Gitu. Kok bisa Pak? Gitu ya. Iya kan kita beribadah ini kan kepada Allah gitu. Sementara kan kita semua ini belum tahu, dia bilang. Apakah Allah itu ada atau tidak? Kita semua ini belum tahu. Jadi sebetulnya semua itu orang rajin sholat ya. Itu hanya sebatas usaha, dia bilang. Aku tertarik juga. Jadi orang sholat itu sebatas usaha gitu. Karena kita semua juga belum tahu ya, apakah Allah itu ada atau tidak, ya kita juga belum tahu gitu. Yang bilang Allah itu ada ya belum bisa membuktikan keadaannya. Yang bilang tidak ada ya sama juga belum bisa membuktikan ketidakadaannya. Jadi semua hanya
sebatas usaha gitu. Terus aku pikir ya seperti yang kemarin aku bilang, ini kita kalau lihat tampilannya bisa underestimate. Orang sesederhana itu bisa berpikir, ini pemikiran brilian loh ya. Sebetulnya ini pemikiran universal, cuman kan karena aku berbicara dengan saudara sesama Islam, dia mengambilnya dalam perspektif Islam. Sebetulnya ini dalam perspektif universal sebetulnya ya, bahwa nanti diskusinya itu kalau di kajian-kajian filosofis itu sebetulnya Tuhan itu ada enggak sih? Kan begitu sebetulnya. Kalau yang ada ya belum bisa membuktikan adanya, kalau tidak ada ya belum bisa membuktikan ketidakadanya. Nanti paling lewat pembuktian perantara saja bisanya kan. Itulah yang disebutkan oleh pakar filsafat kita yang namanya fiction ya, bukan fiktif tapi fiction. Karena apa? Kita belum sampai waktunya, kita belum ke sana gitu ya. Oke, aku ulangi, karena yang diajak diskusi ini Islam, sesama saudara Islam, maka perspektifnya Islam. Tapi sebetulnya ini perspektifnya universal ya. Nah, terus bagaimana Pak orang sholat itu gitu? Ya seperti yang saya bilang tadi gitu ya. Sholat itu hanya usaha. Nanti kalau misalkan kita sudah mati, di sana ternyata Allah itu ada, ya alhamdulillah kita sudah menjalankan perintahnya, larangannya, semua itu kan menjadikan kita hidup teratur gitu. Seperti sholat dia bilang, paling tidak kita bersih karena mau sholat mandi, setelah mandi wudhu. Berikutnya kita juga kan bisa menjaga waktu ya, kan waktu-waktunya itu teratur, itu aja. Jadi kalau misalkan ternyata setelah kita mati di sana Allah ada, alhamdulillah ya kita sudah melaksanakan perintahnya gitu. Nah, ternyata nanti di sana setelah kita mati Allah tidak ada, ya juga alhamdulillah kita sudah untung tadi itu, sudah bersih, sudah teratur dalam kehidupannya, apa yang boleh apa yang tidak, waktu saja sudah terjaga gitu. Jadi sama-sama untung. Ada ya kita untung, nggak ada ya kita untung gitu. Yang jadi repot nanti kalau ternyata di sana itu Allah itu ada dan kita tidak melaksanakan perintahnya. Jadinya apa? Kan buntung. Jadi buntung kita di sana, bukan untung tapi buntung. Kalau kita tidak melaksanakan perintahnya, tidak sholat, tidak puasa, ya ternyata sampai di sana Allah itu ada, kan buntung kita. Mau kembali lagi hadir ke bumi tidak mungkin. Jadi bagaimanapun masih tetap saja yang lebih menguntungkan untuk menghindari kebuntungan itu, ya terlepas nanti Allah itu ada atau tidak ada, ya kita taat saja. Kalaupun nanti ada, ya alhamdulillah semua perintahnya sudah kita laksanakan. Kalaupun tidak ada, atau kita diuntungkan dengan aturan yang ada. Tak pikir cerdas juga ini orang, ya cerdas juga Pak Tua ini. Padahal kalau kita lihat ya perspektifnya bagaimana cara dia berpakaian yang kadang-kadang slip itu artinya kancingnya keliru, nggak begini tapi begini. Kadang-kadang pecinya miring sambil ngerokok gini. Ya biasalah ya, seperti orang-orang kampung biasanya, orang wong desa kami bilang. Tapi punya pemikiran-pemikiran yang brilian dan dia sangat istimewa lah ya. Ibadahnya juga terjaga begitu. Dan seperti yang aku bilang tadi, sebetulnya pemikiran-pemikiran itu mengundang kita untuk lebih banyak memikirkan lagi tentang kehidupan ini ya. Dan kita perlu banyak belajar kepada siapapun ya. Seperti waktu diskusi itu aku lebih banyak menjadi pendengar, karena aku ingin menggali ya sejauh apa pemikiran beliau, dan ternyata excellent, istimewa. Istimewa banget. Sedangkan kalau kita lihat kesehariannya, ya bisa underestimate seperti aku kemarin gitu. Artinya dalam kehidupan kita sehari-hari, ternyata orang yang kita anggap biasa-biasa saja, cuman karena dia tidak mau mengungkapkan, atau dia perlu orang, atau dia mencari orang kepada siapa harus dia mengungkapkan pemikiran-pemikiran yang dihadapi.
Seperti kemarin yang aku berharap dia akan mau kembali lagi berjamaah ke Langgar. Dia itu kalau aku lihat dia selama ini belum menemu orang siapa yang dia bisa ajak untuk diskusi sehingga dia memendam saja. Dan ketika dia menemu orang, dia ingin mengajaknya diskusi gitu. Ya. Jadi itulah yang namanya kampus itu kan tidak dibatasi oleh gedung-gedung yang mewah ya. Papan tulis, dosen dan segalanya. Ya itu sih kampus, tapi kampus kehidupan kita sesungguhnya adalah alam kehidupan ini. Bagaimana kita bermasyarakat, berhidup, bergaul bersama ya. Saling asih, saling asuh ya, saling sayang. Di situ kita akan menjadikan suasana interaksi itu kita bisa mengkaji dari apa yang ada di sekitar kita. Oke. Itu yang bisa aku sampaikan kepada kalian semua sebagai ya obrolan ringan di mampir ngombe kali ini. Ini sudah belum ba'da, ini masih masih duha. Yang belum melaksanakan duha monggo segera melaksanakan, dan jangan lupa hari ini hari Jumat tanggal 18 Jumat apa le? Coba lihat. Tanggal 18 Jumat apa itu? Tanggal berapa sekarang? Tanggal 20 Jumat apa itu? Sekarang hari Jumat Legi ya. Dan untuk saudara-saudara Islamku, jangan lupa terutama yang pakai celana ini. Yang pakai rok enggak usah ya. Karena tidak diwajibkan. Yang pakai celana ini jangan lupa penuhi masjid-masjid yang ada di sekitarmu dengan kehadiranmu sholat Jumat berjamaah. Malu dong ya, sudah pakai celana kok nggak berjamaah sholat Jumat. Apa mau diganti celananya dengan rok? Ya, oke. Kesimpulannya silahkan disimpulkan sendiri ya. Tapi intinya seperti tadi itu, bahwa pemikiran Bapak yang kita anggap sangat sederhana sekali itu sebetulnya pemikiran global, dan itu dikaji dalam sekolah-sekolah filosofi tingkat yang kita anggap tingkat tinggi lah ya. Kalau yang kita ini kan biasa-biasa saja gitu ya. Jadi apapun adanya, lebih beruntung orang yang melaksanakan perintah Allah ya. Masalah nanti Allah itu ternyata ada atau tidak ada ya, seperti tadi jawabannya ya. Oke, Anda setuju silahkan like, Anda tidak setuju silahkan dislike, dan boleh tinggalkan channel ini menuju channel lain yang Anda lebih suka. Oke, sampai di sini dulu, dan doaku untuk semua saudara-saudaraku ya, semoga Allah memberikan rahmat yang melimpah dengan barokah yang melimpah, rezeki yang banyak ya, dan kesehatan yang prima, sehingga kita bisa melanjutkan kajian-kajian kita sebagaimana waktu-waktu yang lalu. Sekali lagi, untuk yang pakai celana jangan lupa penuhi ya masjid-masjid di sekitar Anda dengan sholat Jumat berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.